Kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli alaihissalam hidup pada masa kekuasaan Raja Ilyasa. Raja Ilyasa ini adalah seorang raja sekaligus nabi yang memerintah secara arif bijaksana. Oleh karena Raja Ilyasa tidak memiliki keturunan, maka ia mengadakan sayembara untuk mencari penerus dirinya. Syarat yang diajukan adalah sang raja pengganti kelak harus mampu berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan harus mampu menahan amarah selama memerintah sebagai raja. Seluruh rakyat yang mendengar persyaratan tersebut merasa tidak sanggup, kecuali satu orang yang bernama Bashar. Bashar atau Bashiran lahir di Irak. Sejak kecil ia dikenal sangat ramah, tidak pernah berbohong, ahli ibadah, ulet dan selalu mencegah perbuatan mungkar. Selain itu, pendiriannya tidak mudah goyah. Tingkah lakunya mencerminkan kebaikan dan kebenaran, serta semua janji yang ia ucapkan senantiasa ditepati, sehingga semua orang senang bergaul dengannya. Berkat kemuliaan sifatnya inilah ia mampu memenangkan sayembara yang diadakan oleh Raja Ilyasa. Oleh karena Bashar selalu melakukan kebaikan saat melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan kepadanya, maka Raja Ilyasa memberinya gelar Zulkifli yang berarti orang yang sanggup. Nabi Zulkifli alaihissalam merupakan putra dari Nabi Ayub alaihissalam. Seperti ayahnya, Nabi Zulkifli alaihissalam memiliki kesabaran yang luar biasa. Bahkan, setan yang menggodanya pun tak mampu membuat Nabi Zulkifli marah. Quran Surat Al-Nabiyah ayat 85 sampai dengan 86. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Sejak diangkat menjadi raja pengganti, Nabi Zulkifli alaihissalam tetap hidup dalam kesederhanaan. Sesuai janjinya, maka Nabi Zulkifli alaihissalam berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari. Suatu hari, Nabi Zulkifli alaihissalam merasakan kelelahan yang teramat sangat. Setelah mengurusi rakyatnya, sedangkan waktu tidurnya digunakan untuk beribadah. Pada saat itulah iblis mengirimkan pasukannya dari golongan setan untuk menggoda. Setan datang ke istana dalam wujud manusia laki-laki jelata yang meminta keadilan hukum pada raja. Meski para pengawal kerajaan telah memberitahu bahwa raja sedang beristirahat, tetapi setan tidak peduli dan terus memaksa ingin bertemu dengan raja. Mengetahui hal ini, Nabi Zulkifli alaihissalam meminta tamunya agar terlebih dahulu datang ke ruang pengadilan istana. Setelah beristirahat sejenak, Nabi Zulkifli alaihissalam berangkat menuju ruang pengadilan. Walaupun sesampainya di sana, tamunya ternyata tidak ada di sana, dan saat ditunggu tidak kunjung datang. Hal ini terulang kembali pada keesokan harinya, dan Nabi Zulkifli alaihissalam tetap tidak terpancing amarahnya. Untuk yang ketiga kalinya, setan berinisiatif langsung masuk ke rumah Nabi Zulkifli alaihissalam dan mengetuk pintu kamar tempat Nabi Zulkifli beristirahat. Tetap saja, Nabi Zulkifli alaihissalam menemuinya hingga akhirnya setan menyerah dan mengaku bahwa ia dikirim oleh iblis untuk menggoda dan memancing emosi Nabi Zulkifli alaihissalam. Gagal sudah rencana setan untuk membuat Nabi Zulkifli alaihissalam marah dan ingkar akan janjinya. Ujian juga datang dari rakyatnya sendiri. Ada beberapa kaum yang menentang kerajaan dan berencana menghancurkan kepemimpinan Nabi Zulkifli alaihissalam. Pada waktu itu, Nabi Zulkifli memerintahkan rakyatnya untuk turut berperang melawan pasukan kaum pemberontak. Namun, rakyat yang telah ia sejahterakan justru menolak dengan alasan takut mati. Mereka mau turut serta bertempur dengan syarat telah ada jaminan bahwa mereka tidak akan mati di pertempuran.
Akhirnya, Nabi Zulkifli alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar kaumnya diselamatkan pada saat peperangan berlangsung. Doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh pasukan Nabi Zulkifli alaihissalam yang terdiri dari rakyat jelata berhasil memenangkan pertempuran dan kembali dengan kondisi selamat, tanpa ada yang gugur. Hingga akhir dari kepemimpinan Nabi Zulkifli alaihissalam, rakyat merasakan hidup tentram dan bahagia. Peninggalan Nabi Zulkifli masih bisa disaksikan di seluruh kota kecil bernama Kilf di selatan Baghdad. Di antara kota Hilah dan Najaf, di tepi sungai Efrat, terdapat makam. Makam tersebut diyakini oleh para penduduk sekitar sebagai makam Nabi Zulkifli alaihissalam. Demikian kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Sampai jumpa pada kisah Nabi lainnya. Semoga cerita ini bisa bermanfaat.